Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan penelitian berjudul Negosiasi Kepercayaan dalam Pasar Digital, Studi Etnografi di Grup Facebook Jual Beli HP Pandeglang. Jadi, penelitian ini membahas bagaimana kepercayaan dibangun dalam praktik jual beli online, khususnya melalui komunikasi di media sosial berbasis komunitas lokal. Untuk selanjutnya, sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada Alia Fauzia, lalu Rahmawati, Ramadhani Nurfadila, dan saya sendiri, Sena Agustin Isnandar. Ada juga terakhir dengan Novika Hairunisa. Lalu untuk pembahasan selanjutnya pada slide ketiga akan dipaparkan oleh Ramadhani Nurfadila. Kepada Ramadhani Nurfadila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai fenomena dan masalah. Jadi, fenomena yang kami angkat ini berasal dari aktivitas jual beli di media sosial, di mana penjual dan pembeli umumnya tidak langsung mengenal dan bertemu. Dalam kondisi ini, kepercayaan menjadi kunci utama agar transaksi ini bisa terjadi di media sosial. Media sosial seperti Facebook tidak hanya berfungsi sebagai pasar, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial di mana orang menilai kejujuran, kredibilitas, dan reputasi satu sama lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ramadhani Nurfadila. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alia Fauzia. Kepada Alia Fauzia dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Jadi saya akan melanjutkan slide ketiga ini tentang pertanyaan penelitian. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana kepercayaan dibangun dalam interaksi jual beli di grup Facebook. Dan yang kedua, bagaimana peran komunikasi persuasif dalam proses tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana penjual dan pembeli menampilkan diri mereka melalui konsep front stage dan backstage dalam perspektif dramaturgi. Boleh di next. Oke, selanjutnya untuk metodologi singkat, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi digital. Objek penelitian adalah grup Facebook jual beli HP Pandeglang. Pengumpulan data dilakukan selama 8 minggu melalui observasi pasif dengan data berupa screenshot, postingan, komentar, dan interaksi anggota grup. Peneliti tidak terlibat langsung agar interaksi yang diamati tetap alami. Oke, baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Alia Fauzia. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Ramadhani Nurfadila. Kepada Ramadhani Nurfadila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan menyampaikan yaitu ke temuan kepada inti temuan dan analisis. Jadi, menurut temuan satu yaitu front stage, temuan pertama ini menunjukkan bahwa postingan penjual beli ini berfungsi sebagai panggung depan atau front stage. Di sini, penjual menampilkan dirinya sebagai individu yang jujur dan dapat dipercaya melalui deskripsi produk, penyebutan kelebihan dan kekurangan, serta foto HP dari berbagai sudut. Dalam perspektif dramaturgi Irving Goffman, penjualan bertindak sebagai aktor yang sedang melakukan pertunjukan sosial. Bahasa yang digunakan seperti menyebutkan minus pakaian merupakan bentuk manajemen kesan, yaitu upaya menampilkan citra ideal tanpa sepenuhnya menutupi kekurangan barang. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ramadhani Nurfadila. Lalu slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmawati. Kepada Rahmawati dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan membacakan temuan dua yang dimana akan membahas bahasa transaksional. Jadi, temuan kedua ini berkaitan dengan bahasa transaksional yang digunakan dalam interaksi jual beli. Nah, istilah seperti di gambar tersebut seperti nego, on, angkut, atau up jauh, itu tuh merupakan bahasa khas komunitas yang bersifat singkat dan langsung. Jadi, walaupun terlihat sederhana, bahasa ini justru bersifat persuasif karena menunjukkan bahwa penjual itu memahami budaya grup gitu. Nah, respon yang cepat dan jelas ini membuat penjual terlihat berpengalaman dan dapat dipercaya oleh calon pembeli. Next. Oke, pada slide ini kita akan membahas tentang kolom komentar. Jadi, kolom komentar itu menjadi ruang uji kepercayaan secara publik. Kenapa seperti itu? Karena semua anggota grup itu bisa melihat bagaimana penjual menjawab pertanyaan, menanggapi tawaran harga, dan bersikap dalam negosiasi. Jadi, dalam konteks ini tuh kepercayaan tidak hanya dibangun antara satu penjual dan satu pembeli gitu, tapi melibatkan dan melalui pengamatan kolektif anggota grup lainnya. Jadi dapat disimpulkan, respon yang konsisten dan sopan memperkuat reputasi penjual di mata komunitas. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ramawati. Lalu untuk slide yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Novika Hairunisa. Kepada Novika Hairunisa dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis teori dramaturgi. Temuan-temuan tersebut kami analisis menggunakan teori dramaturgi Irving Goffman. Interaksi di postingan dan kolom komentar merupakan front stage, tempat aktor menampilkan citra diri yang ideal. Sementara itu, komunikasi melalui pesan pribadi berfungsi sebagai backstage, tempat negosiasi lanjutan dan konfirmasi kepercayaan dilakukan. Kepercayaan akan terbentuk secara kuat ketika penampilan di front stage selaras dengan perilaku di backstage. Jika tidak konsisten, maka kepercayaan mudah runtuh dan transaksi berpotensi gagal. Slide berikutnya. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan dalam pasar digital tidak terbentuk secara otomatis. Kepercayaan dibangun melalui komunikasi persuasif, pengelolaan pesan, dan pengelolaan kesan, serta konsistensi perilaku dalam interaksi digital. Dengan demikian, pasar digital lokal berfungsi bukan hanya sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai panggung sosial. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novika Hairunisa. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi pada refleksi penelitian ini menunjukkan bahwa komentar singkat dan bahasa sederhana memiliki makna sosial yang besar. Media sosial membentuk pola interaksi baru, di mana komunikasi itu menjadi penentu utama terbentuknya kepercayaan. Penelitian ini juga menyadarkan bahwa hal-hal kecil dalam komunikasi digital sangat berpengaruh terhadap keberhasilan transaksi. Oke, baik cukup. Terima kasih. Kami selesaikan presentasi kami. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.